Banyak orang ingin mencapai kondisi hening. Dan hening menjadi tujuan sebagian besar ketika melakukan meditasi. Dan goal atau tujuan hening itu menjadi hampir tujuan utama ketika orang bermeditasi. Sebetulnya apa sih hening itu? Sahabat Bahtera, kemarin waktu retreat meditasi Suluk Jiwo di Yogyakarta, saya mengawali dengan satu pertanyaan yang mungkin ini menjadi tujuan sebagian besar orang bermeditasi. Apa itu hening? Dan jawabannya bermacam-macam di awal ya, sebelum kita menyelami latihan-latihan meditasi, jawabannya bermacam-macam. Sebagian besar jawaban itu mengarah kepada kondisi hening itu adalah kondisi di mana tidak ada suara, ketenangan total, ketenangan absolut, ya, nggak ada kebisingan, tidak ada keramaian, ketenangan yang tidak ada suara. Baik, di video ini saya akan mengajak kepada sahabat Bahtera yang menyaksikan video ini untuk berefleksi bersama-sama tentang hening. Jangan-jangan kita salah memahami tentang hening atau salah mempersepsikan tentang hening. Kemudian hening itu menjadi tujuan satu-satunya, menjadi tujuan paling besar ketika kita bermeditasi. Saya mulai dari sini. Di dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah. Ada diam, ada tenang, ada jernih, ada sunyi, dan hening tadi. Baik, kalau definisi hening itu adalah keadaan tidak ada suara total, apakah hening sama dengan sunyi? Bahkan senyap, sunyi senyap. Itu kan keadaan tanpa suara, sunyi, senyap, keadaan tanpa suara. Kemudian kalau dikatakan bahwa hening itu merupakan kondisi batin yang tenang, damai. Loh, kan sudah ada istilahnya sendiri, tenang. Ketenangan batin, ketenangan pikiran. Jadi kalau memang yang dicapai adalah kondisi tenang, maka seharusnya tidak memakai istilah hening. Mencapai kondisi ketenangan batin, mencapai kondisi ketenangan pikiran. Gitu. Kalau kemudian hening dimaksudkan dalam kondisi fisik yang tidak bergerak, bukankah itu istilahnya adalah diam? Diam, tidak bergerak. Nah, sebetulnya apa hening itu? Saya kemarin memberikan contoh begini. Bila hening itu diartikan ketenangan batin, sunyi yang tidak ada suara, absolute, silent gitu. Kalau diartikan seperti itu, kondisi saya mengalami ketenangan yang sangat, di mana tidak ada hal-hal yang mengganggu dari dalam maupun dari luar. Kalau diartikan seperti itu, kemudian saya memberikan perumpamaan. Bagaimana bila saat yang dikatakan saya dalam kondisi hening itu, saya mendapatkan hadiah 1 miliar. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya, membawa hadiah 1 miliar, cash, langsung ditransfer saat itu juga ke rekening saya. Loh, saya dalam kondisi hening nih. Apa yang saya lakukan? Apakah akan seperti ini ketika saya mendengar, Pak Agung, Anda mendapat undian, Anda mendapat hadiah 1 miliar kontan, ditransfer saat ini juga ke rekening Anda. Kemudian saya seperti ini. Baiklah. Sambil tutup mata, kemudian saya memperlihatkan ketenangan total saya menanggapi hal itu. Baiklah. Terima kasih atas hadiahnya.
Nah, apakah saya dalam kondisi hening? Sehingga ketika saya merespon peristiwa itu, yang terjadi seperti tadi. Bahwa saya tidak terganggu apapun juga, dalam kondisi ketenangan total, tidak ada kebisingan. Gitu. Nah, kalau memang yang dimaksud adalah kondisi batin yang tenang, mengapa saya tidak mengatakan bahwa itu adalah ketenangan batin, itu adalah ketenangan pikiran, dan bukan hening. Kalau itu ketenangan, ketenangan batin, ketenangan pikiran, dan bukan hening. Sehingga ketika ada peristiwa yang mampir kepada saya, apapun peristiwanya, entah itu sangat menyenangkan, sangat mendadak, membuat takjub, kesedihan juga bisa, kekecewaan juga bisa, apapun peristiwa yang hadir, saya dikatakan hening dan saya hanya tutup mata, mengangguk-angguk dan baiklah, aku menerimamu. Apakah seperti itu? Ketika saya mencapai kondisi hening, yang dikatakan hening, apakah itu yang akan terjadi? Sekali lagi, kalau kemudian saya menghadapi semuanya dengan tenang, maka istilahnya tentu bukan hening. Ketenangan batin atau ketenangan pikiran. Sehingga saya tidak bergejolak. Ketenangan batin, ketenangan pikiran sehingga saya tidak bergejolak. Nah tentu ketenangan ini, tenang ini berbeda dengan hening. Kalau saya mengalami kondisi yang tidak ada suara, benar-benar sunyi, saya mengalami itu yang tidak mendengar apapun juga di dalam meditasi saya. Bukankah itu sunyi? Bukankah saya sedang mengalami sunyi? Apakah sunyi sama dengan hening? Kemudian, kalau saya bisa memutuskan sesuatu, saya mempunyai pertimbangan, kemudian saya memutuskan suatu tindakan dan keputusan itu tepat. Bukankah itu adalah pikiran yang jernih? Ketika saya bisa melihat apa adanya, peristiwa apa adanya, kemudian bisa memutuskan sesuatu dengan tepat. Bukankah itu hasil dari pikiran yang jernih? Atau hasil dari batin yang jernih? Nah, apakah jernih ini sama dengan hening? Kadang kita mencampur adukkan. Sehingga kita sendiri nggak tahu hening itu seperti apa. Orang belajar untuk hening, tapi nggak tahu hening itu apa. Atau bahkan yang ngajari juga bingung sebetulnya. Hening itu apa? Karena seperti tadi, kalau kita melakukan refleksi ulang bahwa saya tenang menghadapi segala macam peristiwa, maka itu adalah tenang. Istilahnya, ketenangan batin, ketenangan pikiran. Apakah itu hening? Kalau saya bisa melihat peristiwa apa adanya dan memutuskan sesuatu dengan tepat, bukankah itu adalah pikiran yang jernih atau batin yang jernih? Apakah jernih itu sama dengan hening? Kemudian kalau saya diam saja tidak bergerak, selama meditasi 4 jam misalnya, nggak bergerak nih, saya diam saja. Nah, apakah diamnya tubuh saya itu sama dengan hening? Apakah diam itu sama dengan hening? Kemudian kalau saya mengalami kondisi tidak ada suara dalam bermeditasi, tidak mendengar apapun juga, semuanya seakan hilang, sunyi. Saya memasuki kondisi sunyi. Apakah sunyi itu sama dengan hening? Coba sahabat-sahabat Bahtera melakukan refleksi tentang ini. Bila Anda bermeditasi dan ingin mencapai hening, hening seperti apa yang Anda inginkan? Atau Anda ingin menjadi hening, itu ingin menjadi seperti apa? Anda ingin tenang, pikiran Anda tenang, batin Anda tenang. Oke, pakai istilah ketenangan batin, ketenangan pikiran. Dan itu tidak sama dengan hening. Bila Anda ingin melihat peristiwa apa adanya,
memutuskan sesuatu dengan tepat, maka pikiran itu jernih, batin itu jernih. Nah, kejernihan pikiran dan kejernihan batin, apakah itu hening? Apakah hening sama dengan jernih? Bila Anda bermeditasi, kemudian masuk dalam suatu kondisi yang tidak ada suara, semuanya tidak Anda dengarkan, tiba-tiba Anda melakukan itu selama berjam-jam, sunyi, senyap. Apakah sunyi itu sama dengan hening? Apakah kondisi sunyi itu sama dengan hening? Sekali lagi, ini patut kita renungkan, patut kita refleksikan agar ketika Anda mengikuti satu kegiatan yang menamakan hening, Anda tahu hening itu apa. Dan mungkin Anda bisa menanyakan, tujuan dari hening itu apa? Kalau tujuan dari hening itu adalah ketenangan batin, ketenangan pikiran, tentu namanya bukan hening. Meditasi untuk mencapai ketenangan batin, meditasi untuk mencapai ketenangan pikiran. Kalau tujuannya menerima peristiwa apa adanya, tentu namanya juga bukan hening. Meditasi untuk menjernihkan pikiran, meditasi untuk mencapai batin yang jernih. Nah, kalau kemudian tujuannya Anda tidak mendengarkan apa-apa dalam bermeditasi, maka tentu saja namanya adalah meditasi sunyi. Meditasi untuk mencapai kesunyian. Oke, jadi bagi Anda hening itu apa? Dan Anda ingin hening. Sebetulnya yang Anda inginkan apa? Banyak orang ingin hening, kemudian bermeditasi agar hening. Mencapai tingkat hening. Nah, tingkat hening ini yang apa? Anda ingin tenang, Anda ingin jernih, Anda ingin sunyi, atau Anda ingin apa? Sekali lagi, mari kita pikirkan, mari kemudian kita terjemahkan agar kita tahu yang kita tuju itu apa. Agar kita tahu yang akan kita alami itu apa. Kalau kita mengalami hening, yang seperti apa? Apakah ketenangan tadi? Apakah kejernihan tadi? Apakah kesunyian tadi? Nah, kita mempunyai berbagai macam istilah dalam bahasa kita. Tenang, jernih, diam, sunyi, hening. Tentu penempatannya berbeda-beda. Hening bagi Anda itu apa? Sekali lagi. Apakah itu kondisi tenang? Apakah itu kondisi jernih? Apakah itu kondisi sunyi? Apakah itu kondisi diam? Mari kita berefleksi tentang hening, supaya kita tahu bila kita ingin hening, tujuan kita apa, dan kondisi itu apa. Bagi yang kemarin sudah mengikuti Seluk Jiwa, kita memahami hening selama 3 hari. Saya tidak memberikan definisi, tapi saya mengajak untuk perlahan-lahan mengalami. Anda mempunyai pemahaman lewat pengalaman. Dan jawaban di awal sebelum kita latihan dengan di akhir selama 3 hari setelah kita latihan ternyata berbeda sama sekali. Yang tadinya hening itu adalah sunyi, tenang, kondisi batin yang tenang, tidak terpengaruh, nggak ada suara, gitu. Kondisi yang damai gitu. Di awal ya sebelum latihan. Setelah kita menyelami selama 3 hari, dan di akhir hari ketiga di hari Minggu, saya bertanya hal yang sama seperti di awal. Apa itu hening? Dan jawabannya berbeda sama sekali. Terima kasih yang sudah memahami hening dan sudah mengimplementasikan dan mengalami hening itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi kita agar kita tahu tujuan kita dan apa tujuan itu, kondisinya seperti apa. Sekali lagi tuliskan di kolom komentar, apa itu hening bagi Anda? Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB di Jonggring Saloko. Thank you.